Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gina Kiara Atta Nasibah, bisa dipanggil Gina, dari kelas MP 2A. Saya sebagai Sales Supervisor untuk Salesperson 1 dan Salesperson 2. Saya sendiri di program studi D3 Manajemen Pemasaran jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang tahun 2019-2020. Untuk itu, saya sebagai Sales Supervisor ingin membimbing kalian, yaitu Salesperson 1 dan Salesperson 2, agar pandai dan lihai dalam menyusun target penjualan. Sebelumnya, saya akan berkenalan kepada Salesperson 1 saya dan Salesperson 2, yaitu yang pertama Salesperson 1 bernama Nailia Zulfa dari kelas MP 1A dan Salesperson 2 bernama Nabila Hasnantika dari kelas AB 1C. Oke, selanjutnya pada pagi hari ini saya akan memaparkan materi seputar menyusun target penjualan, mulai dari jenis target penjualan, cara menentukan target penjualan dengan metode SMART. Selanjutnya pasang target penjualan secara perlahan. Selanjutnya urutkan target penjualan dan target penjualan, seperti itu. Baik, mari kita memasuki sesi pemaparan materi yang akan saya berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu jenis target penjualan. Di sini jenis target penjualan itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu target penjualan produk. Nah, target penjualan ini menghitung dari banyaknya barang yang berhasil dijual atau banyaknya uang yang berhasil didapatkan. Jika pendapatan yang diperoleh bisa mencapai target, maka sales dianggap berhasil dalam mencapaikan target penjualan. Begitu pula sebaliknya. Nah, jadi di poin pertama ini saya ingin atau saya berharap kepada salesperson saya untuk bisa lihai dalam menjualkan produk-produknya. Nah, mengapa bisa lihai atau apakah indikasi lihai tersebut? Karena jika barang yang kita jual itu dapat terjual sesuai target dan kita mendapatkan uang yang sesuai dengan produk yang terjual tersebut. Yang kedua yaitu ada target presentasi distribusi. Nah, jenis target penjualan yang diukur dari keberhasilan perusahaan dalam mendistribusikan produk dari pabrik ke outlet, retail, ataupun pengecer. Nah, di sini saya sebagai sales supervisor kalian, yaitu salesperson 1 dan 2, kami bekerja sama kepada perusahaan bernama Keila Foam yang berada di daerah dekat dengan rumah dari salesperson 1. Nah, Keila Foam ini merupakan perusahaan yang menyediakan berbagai macam peralatan kasur dan busa, seperti ada kasur busa, ada sarung bantal, ada guling, dan sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu target promosi. Nah, bentuk promosi yang dilakukan ini bisa bermacam-macam, seperti melalui media sosial, melalui iklan televisi, iklan radio, iklan koran, atau bisa melalui word of mouth, atau kita lebih mengenalnya tentang pemasaran secara individu ke individu. Di sini word of mouth itu bisa berjalan karena jika salah satu pelanggan itu merasa puas dengan adanya produk atau jasa yang didapatkan, makanya dia akan merekomendasikannya kepada orang lain yang dia kenal, seperti itu. Oke, baik. Menentukan target penjualan itu penting untuk menentukan pendapatan yang hendak diraih. Untuk melakukannya tentu dibutuhkan koordinasi yang baik antara saya, sales supervisor, dengan salesperson 1 dan 2, yaitu Nailia dan Nabila. Berikut seperti itu. Mengapa penting? Karena kita harus mengkomunikasikan target penjualan dan memantaunya
terus secara menerus, secara efektif dan optimal. Dengan demikian, penjualan akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, memasuki pemaparan yang kedua, yaitu cara menentukan target penjualan dengan metode SMART. Metode SMART. Oke. Dengan metode SMART ini, yang pertama yaitu spesifik. Nah, spesifik ini yang kedua yaitu measurable atau dapat diukur, yang ketiga itu attainable atau dapat diraih, dan yang keempat itu realistic atau wajar, dan yang kelima adalah time bounded atau dibatasi oleh waktu. Seperti itu metode SMART. Dan selanjutnya yaitu pasang target penjualan secara perlahan. Nah, hal ini penting karena jika sales tidak mampu memenuhi target yang melonjak tadi, mereka akan tertekan dan berkurang motivasinya. Nah, di sini saya sebagai sales supervisor kalian, saya ingin terus selalu menggali motivasi pada diri kalian. Mengapa sih perlu saya memotivasi? Nah, karena motivasi itu penting untuk penjualan produk yang akan kita jual. Selain itu, adanya motivasi juga karena saya sebagai sales supervisor dan kalian perlu menjalin hubungan yang baik. Dengan begitu, maka kita akan mengkomunikasikan segala hal menjadi lebih baik dan lebih nyaman, lebih mudah dikomunikasikan terkait penjualan dan sebagainya. Dan menyusun target penjualan itu harus secara step by step atau perlahan-lahan. Mengapa sih Kak harus perlahan-lahan? Karena kita memang harus menentukan target penjualan. Nah, kita harus memilih terlebih dahulu siapa sih orang yang akan kita prospek atau orang yang akan kita pilih. Jadi memilih target penjualan itu harus secara perlahan. Misalnya saja kita memilih pertama-tama orang A, B, C dan sebagainya seperti itu. Dan kita sembari melihat minat mereka terhadap produk kita. Nah, kalau produk kita cukup diterima, cukup diminati, yaitu kasur busa Inowak itu cukup diminati, cukup diterima, maka kita akan sedikit lagi bisa menjualkan atau bisa mencari prospek lainnya, seperti itu. Dengan strategi ini kita bisa bekerja dengan kualitas yang jauh lebih baik karena tidak kelelahan dalam mencapai target penjualan. Dan selanjutnya yaitu urutkan target penjualan. Dalam kata lain, saya, terus Anda, yaitu Nailia dan Nabila, kita harus bisa menentukan prioritas. Prioritas itu yang terpenting, yang utama artinya. Nah, tentukan target mana yang akan membawa keuntungan lebih tinggi untuk kalian. Jadi, kalian harus memikirkan secara matang-matang target kalian itu siapa sih, dan mereka itu sejauh mana sih tertarik kepada produk kita, seperti itu. Anda akan menentukan target untuk sales person. Jadi saya akan menentukan target untuk Nabila dan Nailia, seperti itu. Mengurutkan target penjualan akan berarti jika ternyata sales tidak mampu memenuhi semua target, setidaknya target utama tim penjualan sudah terpenuhi. Baik, mungkin akan saya refresh kembali, akan saya tekankan kembali di sini kita harus lihai untuk menyusun target penjualan. Dan kami itu dan kami itu tidak muluk-muluk dalam mencari prospek atau pembeli. Nah, makanya di sini perlu perlahan-lahan seperti itu agar kita sebuah tim ini, sales person dan sales supervisor ini tidak kelelahan atau tidak terkejar-kejar oleh target, harus memenuhi target seperti ini, sebanyak ini, seperti itu. Jadi kita yang penting bisa bekerja sama-sama, kita harus mengkomunikasikannya sama-sama seperti itu. Dan kalau kalian merasa ada sesuatu yang kurang paham atau tidak paham, merasa
seperti bingung atau bagaimana, kita bisa mendiskusikannya. Dan saya juga sangat terbuka kepada Nabila dan Nailia jika ada pertanyaan dan sebagainya terkait penjualan kita ini. Selanjutnya saya akan memasuki materi target penjualan. Saya sales supervisor, sales person 1 yaitu Nailia, dan sales person 2 yaitu Nabila. Di sini kami akan menjualkan produk dari Inowak. Inowak itu kasur busa yang sudah ada di Indonesia sejak lama dan sudah berdiri pun sejak lama. Jadi mereka sudah berhasil menjualkan berbagai macam produknya, berbagai macam tipe produknya. Seperti itu. Yang pertama, tipe ukuran kasurnya yaitu 2 kali 160 kali 200 cm. Untuk ketebalan kasurnya sendiri yaitu 30 cm. Busa kasurnya sendiri berwarna busa biru dan garansinya itu selama 10 tahun. Dan mengapa bisa garansinya 10 tahun? Itu kalian harus bisa menjelaskan kepada pelanggan kalian atau kepada prospek kalian, karena kasur busa Inowak ini kualitasnya sudah sangat bagus. Mereka juga awet. Mereka garansinya bukan abal-abal, tapi garansi yang benar-benar resmi, benar-benar bisa diklaim kebenarannya selama 10 tahun itu. Begitu. Saran saya, sales person saya itu yaitu Nailia dan Nabila itu harus pintar atau lihai juga dalam mengetahui atau pengetahuan produknya. Jadi kalian itu harus pintar juga untuk mempelajari pengetahuan produk. Jadi kalian saat menjelaskan kepada prospek atau kepada calon pembeli itu kalian bisa menyampaikannya dengan luas, dengan santai, dengan mudah seperti itu. Dan jika prospek atau pelanggan itu menanya sesuatu terkait produk, kalian pasti bisa menjawabnya. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi lihai dalam mempelajari produk itu nanti kita akan pelajari bersama-sama. Oke, selanjutnya yaitu ada target komisi. Di sini ada dalam bentuk tabel. Di sini ada tabel tarif, harga produk, unit produk dijual, dan komisi. Yang pertama yaitu sales supervisor sebesar 10%, harga unitnya Rp2.600.000. Total yang dijual itu rencananya 3 unit dan komisinya sebesar Rp780.000. Dan di sini untuk sales person 1 dan sales person 2 sama 10%, harga produknya sama Rp2.600.000. Untuk unitnya itu rencananya kami akan menjualkan sales person 1 3 unit, sales person 2 2 unit dengan nominal yang tertera yaitu komisinya Rp780.000 dan Rp520.000. Untuk total komisinya yaitu 30% dari Rp2.600.000, insya Allah, atau kita harus yakin bisa menjualkan 8 unit dan kita akan mendapatkan komisinya kurang lebih atau sekitar Rp2.080.000. Seperti itu. Oke, begitu pemaparan atau materi yang saya sampaikan kepada kalian. Saya itu ingin memonitoring kalian sejauh mana kalian mengerti tentang bagaimana apa sih penjualan itu, terus apa sih produk kita, apa sih perusahaan kita. Itu kalian harus lihai seperti itu. Dan saya juga ingin membangun komunikasi yang baik dengan kalian. Dengan begitu kita akan lebih nyaman dalam berkomunikasi. Kita juga tidak merasa sungkan dalam berkomunikasi seperti itu. Jadi untuk beberapa penyampaian atau beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan saja tanyakan kepada saya seperti itu. Dan saya ingin memberikan sedikit pemaparan mengenai bagaimana cara kita dapat menjualkan produk. Kan kita sudah menyusun target penjualan. Nah,
kita itu harus berkomitmen kepada target penjualan kita, seperti itu. Jadi semua itu sudah ada tahapannya, sudah ada stepnya. Yang terpenting kita itu harus semangat, kita harus yakin, dan kita harus selalu mempunyai kepercayaan kepada diri kita tentang kita itu pasti bisa menjualkan produk-produk dari Kayla Foam ini, yaitu kasur busa Innovac. Seperti itu. Dan jika kita mengalami kesulitan atau kita mengalami sedikit keraguan, itu kalian harus berkonsultasi kepada saya sebagai sales supervisor kalian, begitu. Saya juga sangat senang sekali jika kalian itu mempunyai minat atau mempunyai ketertarikan kepada penjualan ini atau kepada target penjualan ini, seperti itu. Terlebih kita sedang ada di kondisi seperti ini, yaitu pandemi COVID-19. Nah, ini untuk itu kita belum bisa melakukan tatap muka, baik perkenalan antara Gina dengan Nailia dengan Nabila, baik perkenalan yaitu baik tentang bertatap muka, bertemu secara langsung, membahas penjualan ini secara bertahap. Jadi kita mengkomunikasikannya hanya bisa melalui sambungan internet, sambungan telepon dan sebagainya. Untuk itu saya mengingatkan kepada adik-adik ini, kepada Nabila dan Nailia, untuk tidak patah semangat. Seperti itu, kita harus tetap selalu semangat walaupun kondisi atau keadaannya seperti ini. Seperti itu. Dan jika kalian mengalami kesulitan, langsung saja dikomunikasikan. Mungkin kalian kesulitan dalam hal apa nih? Langsung aja bicara kepada saya. Baik, sekian pemaparan materi terkait menentukan target penjualan. Semoga pemaparan yang saya sampaikan kepada salesperson 1 yaitu Nailia dan salesperson 2 yaitu Nabila dapat memahami dan mengerti tentang menentukan target penjualan. Dan saya juga menerapkannya dengan baik dan benar. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh kalian dalam menyusun target penjualan. Dan semoga kita menjadi satu kesatuan tim, dapat bekerja secara baik, dapat bekerja secara kesinambungan, seperti itu. Selain itu, semoga kami dapat menjaga hubungan baik dengan para prospek atau para pelanggan agar mencapai target penjualan. Tetap semangat dan fokus. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri.